Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, anakku yang tercinta dalam Tuhan. Saya sebagai imam lama bekerja di bidang kemanusiaan ya. 6 tahun pertama di konferensi wali gereja, saya menangani masalah migran, pengungsi, dan juga tindak pidana perdagangan orang yang sekarang marak dengan kasus-kasus yang juga ada di luar negeri dan sebagainya. Setelah 6 tahun menjalani pengabdian di Migran dan Perantau dan TPPO, konferensi meminta saya untuk pindah ruangan di PSE. Saya kira juga hal yang sama, masalah kemanusiaan. Dan saya renungkan, ternyata benar bahwa menjadi orang Katolik itu harus menjadi pribadi yang semakin peduli pada hal-hal yang manusiawi, yang biasa-biasa, yang menjadi persoalan-persoalan sekitar kita, menjadi masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Maka dalam bacaan yang kedua kan menarik sekali. Iman itu tidak boleh berhenti hanya pada kasihan ya, dia tidak bisa makan. Mari kita doakan. Bukan itu. Namun iman itu adalah menjadi berkembang dan dewasa dan menjadi kesaksian hidup rohani kita kalau itu diwujudkan dalam perbuatan, dalam praktek-praktek yang konkret dan nyata. Saya mengalami bagaimana ketika harus menghadapi persoalan migran yang kebanyakan umat kita itu dari wilayah timur, terlebih dari Malaka, Atambua. Saya selalu mengatakan bahwa mereka pergi dari kampung halamannya karena faktor kemiskinan dan faktor pendidikan serta sulitnya untuk mencari pekerjaan. Intinya mereka pergi untuk mencari uang. Tentu banyak alasan lain yang bisa kita kembangkan. Namun tawaran yang kemudian menjadi nilai yang penting adalah yuk kita berdayakan masyarakat supaya kita juga memperoleh pendapatan penghasilan dengan aneka cara. Pasti gereja tidak cukup hanya mendoakan, namun juga membantu untuk memberdayakan, membantu mereka untuk pendidikan dan mengangkat kemiskinan agar mereka juga semakin hari semakin mendapatkan penghasilan. Saya percaya kalau di Tambua, di Malaka khususnya, beredar banyak uang, orang nggak akan pergi. Kita pergi ke Jakarta juga nyari uang kan. Nah, iman yang tidak diwujudkan itu hanya devosi semu, seakan-akan saleh, namun tidak menunjukkan semangat kenabian. Padahal ketika kita dibaptis, kita ini diberi 3 rahmat. Rahmat imamat, rahmat rajawi, dan rahmat kenabian. Masing-masing rahmat ini harus dikembangkan. Maka bagi Yesus, dalam Injil sangat jelas. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, apa kata orang tentang saya ini? Ada yang mengatakan engkau seperti Yohanes Pembaptis, engkau seperti Elia, dan para nabi yang lain. Artinya apa yang dilakukan Yesus selama berkarya, Yesus dipahami, dimengerti, dilihat sebagai seorang nabi. Karena hidupnya
tidak hanya prihatin, tidak hanya empati, namun Yesus juga memberikan solusi. Ada orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, orang kekurangan anggur diberi anggur. Seorang nabi adalah orang yang kehadirannya memberikan harapan, meneguhkan, dan membuat orang semakin yakin Allah itu Allah yang besar. Nah, tentu apa yang dikatakan para murid tidak hanya untuk Yesus, untuk kita juga. Dan lebih dari itu, kalau kita mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagaimana Petrus katakan, pasti kita akan menunjukkan iman itu sebagaimana Yesus lakukan, ya. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Mesias, penebus, penyelamat, pasti kita juga akan melakukan apa yang dibuat Yesus, sehingga Yesus dikatakan seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis, atau para nabi yang lain. Artinya apa? Artinya kita dalam mengimani Sang Mesias, kita pun tidak hanya percaya, tidak hanya bersyukur, tidak hanya kagum, tidak hanya adorasi, namun juga mewujudkan itu. Nah, tantangan atau godaan yang terbesar untuk menjadi pribadi yang mengimani Yesus adalah ketidaknyamanan. Menarik, ketika Yesus mulai memaparkan, kalau kamu ingin mengikuti aku, maka harus juga siap untuk menjalani salib. Petrus menolak. Tidak mudah untuk menghayati iman di mana kita juga harus menghadapi persoalan demi kebenaran. Tidak mudah. Paling gampang itu menghayati iman dalam devosional. Yang penting saya saleh, saya tidak berbuat dosa, saya baik-baik saja, entah lingkungan saya terpuruk, masa bodoh. Itu bukan rahmat baptis, ya. Rahmat baptis yang kita terima adalah keterlibatan kita untuk menghadirkan rahmat penebusan kepada sekitar kita. Itulah kenabian kita. Maka dengan teks Injil hari ini saya pribadi diingatkan, oh ternyata menjadi orang Katolik itu bukan membangun kemapanan rohani di mana kita menjadi yakin ketika sudah saleh selesai semuanya. Tidak. Ingat ketika kita misa, apa yang kita rayakan? Yesus mengambil roti, Yesus memberkati roti, Yesus memecah-mecahkan roti, dan Yesus membagikan roti. Itulah hidup kita. Menjadi seorang nabi adalah menjadi orang yang siap untuk menjadi kehidupan bagi banyak orang. Dan saya pribadi sebagai imam, saya selalu berdoa, Tuhan kapan ya saya bisa seperti Engkau menjadi roti yang tidak mengeluh, tidak merasa tidak nyaman ketika harus dibagi-bagi, namun dengan rela hati, dengan gembira, dengan penuh syukur, hidupku menjadi roti kehidupan bagi banyak orang. Sampai sekarang masih berjuang. Ya. Maka bagi Yesus, menjadi seorang nabi adalah menjadi orang yang tidak seperti Petrus, yang mengimani sebagai Mesias, namun dia menolak untuk mengikuti salib. Seorang yang mengimani Yesus sebagai seorang Mesias, dia yang siap untuk
mengikuti salib. Menjadi murid Yesus adalah menjadi murid yang mengikuti Dia. Ya kan? Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri adalah sikap rohani, di mana kita lebih mengutamakan kehendak Allah. Menyangkal diri bukan soal hanya mengingkari dari dosa-dosa, namun juga berani untuk tidak nyaman demi kebenaran. Memikul salib. Salib bagi orang Katolik bukan penderitaan. Salib adalah pilihan. Karena saya benar, saya jujur, saya adil, saya tidak naik pangkat. Karena saya jujur, saya benar, saya disiplin, seringkali saya menderita. Itulah salib. Salib itu panggilan dan pilihan bahwa saya melakukan apa yang Allah kehendaki meskipun saya tidak nyaman. Mengikuti Yesus adalah hidup kita ini tidak jauh dari Yesus. Menjadi orang Katolik itu bukan hanya menyembah, ya. Tidak boleh kita hanya adorasi, namun kita mengikuti. Mengikuti artinya melakukan apa yang saya lakukan dan kita lakukan saat ini. Orang Jawa itu memiliki kata yang bagus sekali untuk ini. Napak tilas podo dalem Gusti. Menjadi orang yang selalu mengikuti langkah jejak kaki Yesus. Kemana dia pergi, kita ikuti. Sehingga kesimpulannya sangat jelas. Siapa yang kehilangan nyawa karena Injil dan karena aku, dialah yang akan selamat. Artinya, demi Injil dan Kristus, seringkali kita tidak mendapatkan hal duniawi, itulah yang kita perjuangkan. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Maka kenabian yang kita terima dalam baptis itu adalah kesempatan untuk mengelola diri kita agar hidupku ini menjadi persembahan yang terindah bagi Allah dalam hidup kita masing-masing. Maka yuk kita tunjukkan, kita buktikan, kita ini orang-orang yang setia, meskipun harus mengikuti, harus mengalami salib. Demi Injil dan Yesus, kita siap untuk menderita demi keselamatan diri kita dan sesama kita. Kenabian adalah kehadiran yang mewartakan apa yang benar bagi Allah dan benar juga dalam hidup kita sehari-hari. Semoga dengan Injil hari ini, Bapak Ibu dan kita sekalian bergembira karena kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang benar, meskipun kadang-kadang tidak enak. Tuhan memberkati. Amin.